Halo semua, perkenalkan nama saya Reza. Di video kali ini saya ingin memberikan tutorial tentang bagaimana teknik pernafasan dan teknik suara yang digunakan dalam penyiaran. Seperti yang kita tahu, kalau suara dan pernafasan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan suatu inti atau suatu hal yang sangat-sangat penting dalam dunia penyiaran. Karena kualitas suara yang baik akan memudahkan kita dalam menyampaikan pesan kepada komunikan atau audiens. Tetapi, untuk mengeluarkan kualitas vokal yang baik, kita memerlukan kontrol nafas yang benar. Dan bagaimana caranya? Silahkan tonton video ini. Suara. Dalam profil suara terdapat 4 variabel penting. Variabel pertama adalah pitch atau nada, tinggi rendahnya suara. Yang kedua adalah volume, besar kecilnya suara yang dikeluarkan. Yang ketiga adalah vitalitas, yang dapat kita katakan sebagai energi, rasa, atau semangat yang mengalir dari setiap suara yang terlontar dalam mulut kita. Yang keempat adalah timbre, merupakan warna suara yang berkualitas, jernih, bulat, bernada rendah, mantap, dan berwibawa. Nah, kenapa tadi saya berkata sebagai nada yang rendah? Karena dalam dunia penyiaran, nada rendah adalah kunci agar suara yang dikeluarkan terdengar jelas. Karena dengan menggunakan nada rendah, secara otomatis kecepatan suara yang akan kita lontarkan itu akan melambat. Dan yang kedua, karena melambat itu, otomatis kata demi kata yang kita ucapkan itu akan terdengar lebih jelas. Tekniknya, yang pertama adalah produksi suara. Merilekskan pita suara dengan merilekskan otot-otot leher dan tubuh secara bersamaan. Jadi, tekniknya adalah ketika ini pita-pita suara, kita bisa melakukan peregangan dengan cara seperti ini. Kita dapat pula merilekskan pita-pita suara dengan minum air hangat. Dan teknik ini tuh adalah teknik yang digunakan dalam menyanyi. Nah, kenapa? Kan yang ditanyakan adalah penyiaran. Tentu saja, dalam hal menyanyi dan penyiaran, utama adalah kualitas suara dan pernafasan. Sehingga, apapun yang dipelajari pemanasan dalam menyanyi, dalam teknik menyanyi, pasti akan dimasukkan ke penyiaran. Namun, tidak sekompleks dari teknik bidang penyanyi. Oke, next. Teknik yang kedua adalah infleksi. Saat berbicara, suara tidaklah datar saja, melainkan naik turun bervariasi. Penekanan dalam setiap kalimat membuat kalimat kita tidak monoton. Menemukan nada optimum yang nyaman saat berbicara. Nah, saat saya melakukan itu, saya menekankan si kata optimumnya, sehingga tidak monoton kan? Next. Teknik yang ketiga, membuka mulut saat berbicara. Membuka rahang bawah dan tidak mengencangkan otot di rahang sehingga menghasilkan vokal bulat dan artikulasi yang jelas. Nah, dengan membuka mulut saat berbicara, membuka mulut yang proporsional, nggak membuka mulut yang gitu juga. Nah, kita itu suara atau kalimat yang dikeluarkan itu tuh akan lebih jelas. Keempat, bersuara di depan mikrofon. Mic cenderung digunakan untuk memperjelas bunyi. Terus megangnya itu harus benar, nggak bisa mikrofon dipegang di mic-nya, karena kan nanti ada bunyi kresek-kresek gitu kan. Jadi kita harus pegangnya yang proporsional, disesuaikan dengan bentuk dari mikrofonnya dan disesuaikan juga dengan volume kita. Jangan pas kita ngomong gede, mikrofonnya dideketin ke mulut, tapi pas kita ngomong yang kecil, mikrofon malah kita jauhan, itu nggak bakal terdengar dan tidak akan efektif. Sebelumnya sumber ini tuh saya dapatkan dari Vokal Plus. Thank you ya Vokal Plus. Nah, jadi kenapa saya ngambil contoh dari Vokal Plus? Padahal kan itu nyanyi. Nah, seperti yang saya udah bilang, teknik pernapasan antara nyanyi dan public speaking sebenarnya nggak jauh beda. Cuman bedanya kalau buat bernyanyi itu pasti bakal lebih kompleks. Langkah pertama adalah ini nih. Oke. Nah, napas saya doang tuh kayak gini nih. Nah, latihan itu tuh kita lakukan berkali-kali sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan pemanasan kamu maunya gimana sih gitu loh. Yang kedua adalah dengan kita tarik nafas dari hidung 4 kali seperti ini. Nanti dikeluarinnya dari mulut tapi seperti mendesis kayak gini. Ya, jadi karena saya bukan penyanyi jadi saya belum terlalu bisa. Nah, itu latihan nafas yang kedua. Itu
kayak untuk menambah pernafasan aja biar lebih kuat dalam speed. Cara yang ketiga ya, ibaratkan tuh seperti bahan yang kempes. Jadi kita tarik nafas yang lama, nanti kayak seolah-olah itu tuh kita bahan kempes. Jadi Oke semua, kali ini saya sudah mendapatkan satu berita. Saya akan mencoba untuk membacakan satu paragraf berita ini. 790 korban kasus COVID-19 di Indonesia. Di antara 790 kasus, ada 58 orang yang telah meninggal dunia. Berikut data sebaran kasus COVID-19 atau corona per provinsi. Nah, jadi kata-kata yang diucapkan itu harus lugas, tegas, jelas, dan pernafasannya pasti hamil langsung dibuang, just like that. Oke guys, jadi sekian dulu, itu adalah video dari saya, dan terima kasih ya untuk Miss Nike karena Miss Nike telah memberikan tugas ini, dan karena tugas ini pula saya jadi mengerti bagaimana sih dan teknik apa aja sih dalam pernafasan dan dalam suara. Mungkin sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada salah mohon dikoreksi ya teman-teman. I should fuck her in a Benz.